Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Street Justice dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang saya amati pada waktu anak saya mulai sekolah, yaitu tentang kreativitas. Baik, ini kesaksian saya. Jadi waktu itu anak saya yang kelas 4, yang bungsu, itu dari kelas 3 kan naik kelas 4, ternyata kurikulum yang mereka pakai itu beda. Kalau biasanya mereka pakai kurikulum 2013 dan itu masih pakai buku-buku yang uh, apa mereka bergantung pada buku gitu. Jadi kalau anak punya ide atau kreativitas pemikiran yang baru itu biasanya harus disesuaikan dengan buku yang ada. Tetapi pada waktu anak kelas 4, anak saya kelas 4 naik dan ternyata dia pakai kurikulum merdeka. Nah, saya heran loh, kok kurikulum merdeka. Saya taunya itu sebenarnya kurikulum merdeka itu sudah tahun lalu ya. Tahun lalu kurikulum merdeka gitu, Menteri Pendidikan itu mencanangkan kurikulum yang baru. Tapi rupanya sekolah melaksanakannya setelah anak di kelas 4, mungkin supaya tidak terlalu kaget ya dengan hal baru. Ternyata benar. Kurikulum merdeka itu membuat anak itu dibuat supaya anak itu bisa kreatif memikirkan ide-idenya sendiri, berani mengeluarkan pendapatnya, dan bahkan berpendapat itu tidak harus dari buku. Bukunya tuntunannya hanya satu dan tidak mendikte anak juga. Jadi betul-betul anak harus menggali sendiri, dibimbing oleh gurunya, tetapi anak itu sungguh menjadi eh, anak yang dituntut menjadi anak yang kreatif. Nah, jadi saya berpikir, wah, ya ini bagus juga nih. Uh, Kurikulum 2013 itu menyebabkan anak itu sangat kreatif gitu ya. Terus mereka bebas berpendapat. Lalu kalau saya lihat lagi, saya sambil berpikir tuh kreatif tuh apa toh? Saya lihat ini di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kreatif yaitu orang yang memiliki kebebasan berpikir dan bertindak. Kebebasan tersebut berasal dari dirinya sendiri. Ya, jadi ada kebebasan di dalam berpikir dan bertindak, dan kebebasan itu berasal dari diri sendiri, jadi tidak didikte dari luar, dan termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dalam mencari alternatif yang memungkinkan untuk mengaktualisasikan potensi kreatif yang dimilikinya. Wah, mungkin kalau kita singkat tuh seperti uh, mereka bebas bertindak, mereka bebas untuk mengeluarkan pikirannya sendiri, mengendalikan pemikirannya sendiri, dan itu berasal dari diri sendiri. Tidak didikte dari orang lain, bahkan tidak didikte guru, tidak didikte oleh buku atau kurikulum yang berlaku, jadi mereka bebas. Memang ada lainnya ya, ada batas-batasannya. Namun saya lihat, wah iya, ini benar-benar menjadikan anak itu kreatif sesuai kurikulum merdeka dengan definisi kreatif itu bisa nyambung klub ya. Jadi intinya bersyukurnya pemerintah Indonesia berarti sudah memikirkan supaya Indonesia ini bangkit dari hal-hal yang didikte gitu ya. Jadi seperti dulu kan hanya didikte saja dari buku. Oh, pengetahuan ini yang akan dipelajari anak ya. Batasan-batasannya ini hanya didikte saja. Tapi syukurlah dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, anak-anak dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat-pendapat dan juga memberikan alternatif-alternatif hal-hal yang berasal dari dirinya ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan juga kita dituntut kreatif ya. Sebenarnya di dalam Alkitab tuh ada kalau kita buka di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4, di sini dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, ini kalau diterangkan ya, kalau dipikirkan atau diimplementasikan gitu di kehidupan sekarang, itu artinya
di akhir zaman nanti Alkitab katakan pengetahuan akan bertambah. Orang-orang akan semakin pintar, orang-orang akan semakin kreatif. Seperti sampai sekarang ya ada teknologi AI ya. AI artificial intelligence. Jadi itu kecerdasan buatan segala ya. Jadi semuanya sekarang wah serba canggih, serba bagus ya karena sudah ada teknologi yang baru. Saya sebenarnya orangnya gaptek Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman. Ini tapi saya tidak mau melihat betapa sekarang itu wah, sosial medianya sudah begitu ya. Saya ini sebagai orang yang angkatan lama itu terheran-heran dengan pengetahuan yang bertambah ini. Jadi benar apa yang dikatakan dalam kitab Daniel, nanti akhir zaman pengetahuan itu akan ngebum, akan bertambah jauh sekali dari yang dulu. Zamannya Daniel aja pengetahuan udah luar biasa, apalagi akhir zaman akan disebutkan pengetahuan itu bertambah. Jadi betapa kita hidup di zaman yang seperti ini, karena itu memang kita harus ikuti. Kita udah di akhir zaman, di zaman yang memang pengetahuan itu akan ngebum, bertambah jauh, bertambah gitu ya. Hikmat Tuhan juga diberikan luar biasa. Lagi dikatakan banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah dan dengan begitu akan terbuka. Nubuat-nubuat akan dibuka, akan diselidiki dan pengetahuan-pengetahuan diselidiki dan akhirnya terbuka. Ya, tentang akhir zaman, tentang semua itu akan terbuka. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita berpikir tentang pengetahuan itu sebenarnya dari awalnya kita harus bisa mengakui bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah kita itu Allah yang kreatif, super kreatif. Dari awal penciptaan, kalau kita renungkan lagi bagaimana awal penciptaan itu Tuhan buat bumi dan segala isinya itu kan hal yang kreatif ya. Lalu dibangunlah makhluk yang serupa dan segambar dengan Tuhan, yaitu manusia, yaitu Adam. Itu kan kreatif banget. Dan kemudian dibangunlah Hawa dengan cara yang kreatif. Itu jadi sungguh-sungguh Allah kita itu Allah yang kreatif. Dan kalau kita merenungkan ya cerita-cerita dalam Alkitab itu ya, semua solusi-solusi yang dibuat Tuhan itu sebenarnya kreatif-kreatif ya. Tiang awan, tiang api, membelah laut, terus apalagi ya, banyak hal-hal solusi-solusi ya, banyak yang mujizat-mujizat di zaman dulu yang luar biasa dalam peperangan. Bahkan Yosua itu sampai menghentikan matahari ya, mataharinya berhenti. Itu kan hal yang luar biasa dan itu kreatif ya. Tuhan itu kreatif, banyak hal-hal yang kreatif yang Tuhan kerjakan ya. Kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, kreatif banget. Terus Tuhan memberikan hikmat, marifat, kepandaian pada bangsa Israel itu luar biasa. Waktu mereka di padang gurun, mereka berpuluh-puluh tahun di padang gurun, itu loh, sandal mereka tuh nggak rusak ya, sandal mereka nggak rusak, pakaian mereka juga tidak tidak langsung rusak gitu, nggak. Tapi Tuhan tuh kreatif, kan perhatikan apa yang mereka pakai itu semuanya awet gitu, dan makanan juga Tuhan sediakan dengan cara yang luar biasa, yang kreatif. Jadi dari situ kita melihat, oh ya, kalau sebenarnya kita punya Allah yang kreatif, kenapa kita tidak juga ikut menjadi orang yang kreatif ya. Jadi saya mengajak semuanya teman-teman, mari kita menerima diri kita ini yang sudah diciptakan Tuhan yang kreatif. Otomatis juga kita adalah anak-anak Tuhan yang juga kreatif ya. Seperti kreatif di dalam bidang kita sendiri ya. Jangan sampai kita merasa diri kita ini seperti tidak kreatif ya. Baik, saya punya satu orang yang terbukti kreatif ya. Dia pencipta lagu, dan mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin teman-teman sudah tahu, dia sangat kreatif orangnya. Dan dia menciptakan lagu dengan cara yang luar biasa, agak berbeda dari yang lain ya. Dia ciptakan lagu tidak dengan rima dengan berima gitu ya, seperti menciptakan puisi berima, tetapi dia ciptakan dengan cara yang kreatif. Yuk mari kita dengarkan ya. Ini saya akan coba paparkan di sini sebuah lagu yang diciptakan dengan kreatif dan memberkati orang banyak.
Ya, ini dia. J. Jalanmu tak terselami O. oleh setiap hati kami, N. namun satu aku percaya, A. ada rencana yang indah. T. Tiada terduga kasihmu, H. heran dan besar bagiku. A. Arti kehadiranmu selalu N. nyata di dalam hidupku. P. Penyertaanmu sempurna, R. rancanganmu penuh damai, A. aman dan sejahtera. W. Walau di tengah badai, I. ingin ku selalu bersama, R. rasakan keindahan. A. Arti kehadiranmu Tuhan. Iya, itu dia. Jadi kalau kita tadi saya katakan JON, itu sebenarnya saya lagi mengeja nama pencipta lagu ini. Saya eja lagi ya, JONA, Jona, THAN, Tan, PRA, Pra, WIRA, Ra. Jadi Jonathan Prawira. Nah, luar biasa kan? Dulu saya nggak mengerti, ini orang kok bikin lagu, tapi kok nggak sama. Biasanya kan M semua atau E semua. Dia loncat-loncat ya dari J O N, dan di belakang juga nggak berima gitu ya. Biasanya I semua atau AA semua, enggak. Ya, tapi dia sangat kreatif, jadi dia pakai huruf depan namanya itu, lalu dia ciptakanlah sebuah lagu, dan ternyata lagunya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Pada waktu itu saya merasakan lagu ini bagus banget. Terus saya diberitahu, saya lupa ya, sudah agak lama sih. Tapi itu ternyata ini diciptakan dari huruf-huruf namanya. Luar biasa ya, jalanmu tak terselami, sampai akhirnya arti kehadiranmu Tuhan. Dan lagu ini memberkati banyak orang waktu itu, memberkati banyak orang, memberkati saya juga. Jadi yang ingin saya soroti adalah, ini adalah contoh orang yang kreatif di dalam bidangnya. Ya, kita mungkin merasa kalau, aduh saya nggak bisa kreatif, Rinto, saya tuh pokoknya apa adanya saja. Tapi enggak. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita di bidang apapun kita, entah itu di bidang seni, entah itu di bidang pekerjaan yang biasa ya, di kantor. Sebenarnya kita tuh punya bibit-bibit kreatif ya, bakat-bakat kreatif yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita menyadarinya, itu pasti kita bisa minta, Tuhan berikan saya kreativitas, berikan saya ide-ide yang kreatif seperti Engkau Tuhan. Engkau menciptakan dunia ini begitu kreatif. Engkau juga apapun yang Engkau ciptakan bagi dunia ini kreatif. Ini saya ceritakan lagi nih, beberapa waktu yang lalu anak perempuan saya yang sudah remaja ya, dia tanya gini, Bu, kenapa sih perempuan harus menstruasi gitu? Aduh, kan udah sakit, sudah susah, udah sakit-sakit, kepalanya pusing gitu, repot lagi. Aduh, itu saya langsung jawab, ya itu tuh sebenarnya proses biologi di dalam tubuh, dan itu tuh hal yang kreatif yang Tuhan kerjakan. Sebagai seorang wanita memang harus gitu. Kamu tahu nggak, proses menstruasi itu sebenarnya adalah pelepasan telur ya dari dalam diri seorang wanita ya yang sudah akil balik tuh.
kan memproduksi sel telur. Nah, sel telur itu kalau pada waktunya tidak dibuahi itu akan terjadi pelepasan. Supaya tidak menjadi penyakit di dalam itu harus dilepas. Nah, proses lepasnya itu memang harus mengeluarkan darah. Nah, itu yang disebut menstruasi. Nah, itu aja proses biologi tubuh itu aja sudah menunjukkan satu kreativitas ya, dan itu gak bisa diciptakan manusia, itu Tuhan yang buat gitu. Untuk persiapan memiliki keturunan. Jadi ini hal yang luar biasa. Oh, anak saya harus ngerti. Oh, berarti itu proses kreativitas dari Tuhan. Jadi nggak usah ngomel-ngomel. Kalau memang waktunya menstruasi ya harus diterima dengan mengucap syukur, karena itu hasil kreativitas Tuhan sendiri. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya ingin kita menjadi kreatif ya. Menjadi kreatif di bidang kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kreatif, dengan tidak bersungut-sungut. Kalaupun kita belum memperoleh sesuatu yang menunjukkan kreativitas ya, kita berusaha menciptakan gitu kreativitas. Itu tadi contohnya ya. Kalau di Alkitab banyak sekali orang-orang yang kreatif ya, sangat kreatif mengikuti Tuhan, hamba Tuhan, nabi-nabi, raja-raja, itu banyak yang kreatif ya. Mungkin kita bisa belajar sendiri di Alkitab, atau kapan-kapan kalau kita minta kepada Tuhan, buatlah saya ini menjadi kreatif, berikan saya ide-ide Tuhan Yesus. Nanti pasti Tuhan Yesus tunjukkan ya melalui Roh Kudus tuh. Tahu-tahu ada cerita-cerita yang kita lihat kreatif. Bahkan orang-orang yang kekurangan secara fisik pun mereka kreatif. Mereka bisa kreatif. Apalagi kita yang mungkin fisiknya lengkap, yang fisiknya nggak lengkap aja sangat kreatif. Mereka bisa buat ini, buat itu. Saya bersyukurnya saya menganggap bahwa Smart People Church itu ya, termasuk di dalamnya Street Justice ini, itu menurut saya ini hal yang kreatif yang dibuat oleh Bapak dan juga hamba Tuhan yang lain ya, yang dibuat oleh Pastor Abraham Lempi dengan hamba Tuhan yang lain. Itu luar biasa kreatif menurut saya, mengikuti keadaan zaman yang dengan pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan yang dibukakan luar biasa. Jadi saya sebenarnya tuh orangnya nggak kreatif, tetapi saya belajar melihat, oh iya, banyak orang kreatif. Memang kekreativitasan itu harus dipelajari, harus diperjuangkan. Kita harus mau belajar gitu ya. Walaupun belajar itu kan tidak terbatas usia. Jadi sampai kapanpun kita harus tetap mau belajar. Apalagi kita ada di akhir zaman ini. Mari kita hidup mengisi keselamatan kita itu dengan hal-hal yang kreatif. Ya, karena tidak hanya di akhir zaman ini pengetahuan yang akan bertambah, tetapi kita tahu bahwa kejahatan juga menjadi lebih ngeri ya, kejahatan menjadi lebih banyak, bencana alam banyak, tanda-tanda akhir zaman juga sudah mulai. Kan tadi di dalam kitab Daniel dikatakan ya, nubuat itu akan diselidiki dan mulai diselidiki, dan banyak saat ini penggenapan nubuatan di kitab Daniel dan di kitab Wahyu juga itu sudah mulai tergenapi. Jadi mari kita menyikapinya dengan bijak, dengan kreatif, dengan waspada, dengan berjaga-jaga, supaya kita bisa mengisi keselamatan kita itu dengan cara-cara yang kreatif seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus, yang adalah juga Tuhan yang kreatif. Baik, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu kreatif dalam hidup kami, dan kami ingin Tuhan Yesus juga menjadi kreatif seperti Engkau. Tolong kami Tuhan, siapapun kami, seorang ibu, seorang bapak, seorang anak, pelajar, mahasiswa, mungkin anak-anak kecil juga. Mari Tuhan penuhi kami dengan kreativitas di dalam menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Karena kami memerlukan segalanya itu Tuhan. Supaya kami bisa hidup
di dalam akhir zaman ini sesuai dengan yang Tuhan maksudkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati.